Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminta taufiknya agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semua serta memberikan pertolongannya kepada kita semua, di mana perjalanan ilmu ini adalah merupakan perjalanan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tolong. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya. Yang dimana seseorang harus betul-betul kuat di dalam isti'anah billah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ini. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan lanjutkan apa yang telah kita ambil dari adabut talib fi riyadil jannah, adab seorang penuntut ilmu di dalam bermajelis ilmu. Yang ini adalah merupakan sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafi' kepada kita. Bagaimana seseorang memperhatikan adab-adab agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menolong dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang tersebut. Kemudian beliau melanjutkan termasuk di antara adab yang harus diperhatikan di dalam majelis ilmu. Beliau mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allahu azza wa jalla, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dzinuhu. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dzan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua dan mengabarkan kepada kita semua bagaimana di dalam perjalanan ilmu yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermajelis ilmu dengan para sahabat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun, hanya saja orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu billahi wa rasulih. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in, dan apabila
mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah perkara. Mereka duduk bermajelis ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, lam yadhhabu hatta yasta'zinu. Mereka itu enggak pergi sampai apa? Minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yasta'dzinunak. Sesungguhnya orang-orang yang mereka meminta izin kepadamu wahai Muhammad, ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka apabila fa idzastadzanu li ba'di sya'nihim, kalau mereka meminta izin kepadamu karena ada sebagian hajat-hajat mereka, fa'dzan liman syi'ta. Maka apa? Maka berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki. Wastaghfir lahumullah, dan mintakanlah ampun untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang. Ayat ini ikhwani wa akhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai bentuk perhatian Allah terhadap adab dalam apa? Dalam majelis ilmu. Oleh karenanya Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau, hadza irsyadun minallahi li ibadihil mu'minin. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ini petunjuk dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahum idza kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka para sahabat ketika mereka berkumpul bersama Rasul, mereka bermajelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amrin jami'in, di dalam sebuah perkara yang mereka mengharuskan untuk kumpul, min daruratihi au maslahatihi ayyakunu fihi jami'an, yang dimana di dalam kumpul tersebut ada maslahat sehingga mereka di dalamnya menjadi berkumpul, kal jihad wal musyawarah wa nahwi dzalika. Mereka bermusyawarah, kemudian mereka bersiap-siap untuk berjihad, mereka menuntut ilmu. Fa innal maslahata taqtadi ijtima'uhum alaihi wa adamu tafarruqihim, sehingga mereka mengharuskan untuk kumpul, enggak berpisah-pisah. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, mengatakan apa? Irsyadnya, petunjuknya Allah, fal mu'minu billahi wa rasulih, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, haqqan, yang betul-betul beriman. Lam yadhhab li amrin minal umur, mereka itu enggak pergi untuk suatu perkara, walam yarji' li ahlihi, enggak balik ke keluarganya, walam yadhhab li ba'dil hawaiji, begitu pula dia enggak pergi untuk kebutuhan-kebutuhannya, allati yashuddu biha anhum illa bi idznin minar rasul. Kecuali apa? Kecuali izin dari Rasul. Au naibihi min ba'dihi, atau pengganti Rasul. Ini adab yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada siapa? Kepada para sahabat. Ketika kumpul, ketika bermajelis ilmu, dan seorang penuntut ilmu, dia mau pergi, mungkin ada perkara, ya kan? Atau seseorang dia mau balik ke keluarganya, wis ono panggilan telepon, ya kan? Atau dia punya hajah. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gak moro-moro selonong boy. Gak tiba-tiba apa? Pergi ngilang begitu saja, enggak. Tapi apa? Izin. Karena ini termasuk di antara apa? Adab majelis ilmu. Izin Ustaz. Ada keperluan bersama keluarga. Izin Ustaz, ada hajah. Izin Ustaz ke toilet. Izin Ustaz. Kalau mungkin sekarang izin yang ma'ruf di kita gimana? Ngangkat tangan. Ya kan? Ya kan? Kemudian apa? Seorang ustadz pun dia bisa melihat. Gitu. Gak setiap orang yang izin itu apa? Terus dikasih izin. Gak setiap orang yang izin itu selalu diberi izin. Dilihat masalahnya. Makanya kata beliau, Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, faja'ala mujibal iman
ada mazhab illa biiznin. Bagaimana dijadikan termasuk di antara tuntutan iman, gak pergi kecuali dengan izin. Kemudian apa? Wa madhum ala fi'lihim hada wa adabuhum ma'a rasulihi wa waliyul amri minhum. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, orang-orang yang beriman, apa yang mereka perbuat dengan mereka meminta izin dan adabnya mereka bersama Rasul, bersama pemimpin mereka. Ini adalah merupakan apa? Adab di dalam majelis ilmu. Bukan hanya sekedar dalam majelis ilmu. Ketika antum kumpul-kumpul gitu kan. Semuanya antum bukan kumpul di saung belajar, kumpul di saung hijau. Kumpul-kumpul, antum mau balik. Adabnya apa? Ya pamitan sama teman-temannya. Di sini ya balik disik. Gitu. Karena apa? Ini adab dalam perkumpulan. Izin ketika antum mau apa? Mau balik, mau berpaling. Ya. Dan ini bukan hanya sekedar di saung, bukan hanya sekedar, tapi apa? Dalam antum bermusyawarah, dalam antum kumpul. Ketika antum lagi kumpul-kumpul sama teman, maka apa? Adabnya ketika mau berpaling, ana pulang dulu ya, ana izin dulu ya. Seperti ini. Karena ini termasuk di antara adab di dalam majelis. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terlebih-lebih di dalam apa? Di dalam yang namanya majelis ilmu. Yang dimana majelis ilmu ini jauh lebih apa? Lebih ada kehormatannya. Yang dimana majelis ilmu ini dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul. Maka apa? Ketika seseorang dia mau pergi dari majelis ilmu, maka hendaknya apa? Hendaknya seseorang itu dia izin terhadap ustadznya, izin terhadap orang yang mengajar di tempat ilmu tersebut. Dan di sini disebutkan di dalam ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dzakara li idzni syartain, disebutkan ada dua syarat seseorang itu ketika meminta izin. Kata beliau, ahaduhuma, yang pertama, ayyakuna sya'nu min syu'unihim wa syaglu min ashghalihim, fa amma man yasta'dhinu min ghairi udrin fala yu'zan lahu. Hendaknya orang itu apa? Kalau meminta izin memang betul-betul ada hajat. Bukan hajat-hajatan. Bukan pura-pura di situ ada kesibukan. Tapi betul-betul apa? Di situ ada hajat. Ada kesibukan. Adapun orang-orang yang mereka minta izin, enggak ada uzur, ya kan? Enggak ada kesibukan, fala yu'zanu lahu. Maka tidak perlu dikasih izin. Kemudian wasani yang kedua, an yasha'al idzn. Fataqtadihil maslahah min duni mudirratin bil idzn. Sehingga seorang yang mengizinkan tersebut apa? Melihat maslahah tanpa harus adanya madharat. Kalau seandainya ini kok tolib, kok bolak-balik kamar mandi, ya. Titik-titik angkat tangan, titik-titik angkat tangan, titik-titik angkat tangan. Ya ditanya, "Mau apa?" Gitu. Mau ngapain? Kamar mandi itu saat toilet. Wis ping piro ke toilet? Kan seperti itu. Cuma masalahnya ini bapak-bapak artinya dilarang juga repot. Kalau anak SMP itu dilarang masih oke gitu. Lah bapak izin lahar, mau ditanya, "Pak mau kemana Pak?" Ada keperluan. Mosok abis tekoki keperluan ya apa gak Pak duduk Pak. Kan rodok sungkan juga masalah itu Ustaz lebih nom kan. Maka dilihat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bukan sesuatu yang mengherankan kalau seandainya ada seorang ustaz, ada muridnya minta izin gak diizini, itu sah-sah saja. Dan gak usah baper. Gak usah baper. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan fa'dzan lima syi'ta. Allah mengatakan kepada Rasulullah, izinkan kepada siapa yang kau kehendaki. Ini menunjukkan apa? Taqtadil maslahah. Lihat maslahnya ini sebenarnya apa? Boleh atau enggak diizini. Jadi nanti kalau Ustaz Ammar ada muridnya izin, lihat maslahat. Ini kira-kira maslahatnya enggak atau bisa atau enggak? Izin Ustaz kemana? Ke toilet? Udah duduk aja. Kamu ngapusi ke toilet itu biar kamu iso molet-molet.
Ya. Biasanya kan murid seperti itu. Iya apa enggak, Pak? Kita itu kadang ngelihat murid, Ustaz izin ke belakang, enggak ngoyo, enggak pipis, cuma apa? Molet badannya. Cuma pengen molet saja, itu apa? Izin. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hal-hal yang seperti ini seorang guru harus faqih, harus melihat maslahat. Harus melihat betul-betul maslahat yang ada di dalam izin tersebut. Apakah seseorang mengizinkan atau enggak? Makanya dahulu saya ketika jadi kepala sekolah, kadang ada orang tuanya yang minta izin untuk anaknya balik, nggak pernah saya izinin, Pak. Ustaz izin mau bawa anaknya ke mana? Libur. Karena ada jenguk, kemudian dibawa keluar. Saya kadang nggak usah dijenguk, Pak. Itu harus apa? Harus melihat maslahat. Cuma masalahnya apa? Kadang orang tuanya nggak terima kalau anaknya nggak boleh dijenguk. Ya. Pernah, Pak, kejadian jenguk nggak boleh? Oh, pernah. Kalau di Imam Ahmad sudah biasa seperti itu. Kenapa? Karena semua kembali kepada maslahat. Anaknya mau dijemput nggak boleh, anaknya mau dijenguk nggak boleh. Kenapa? Karena maslahatnya memang seperti itu. Jadi sebagai orang tua yang kita pengen didik anak, kadang subhanallah karena bapaknya nggak ikut belajar, baper. Ini sekolah anak mau jenguk orang oleh dan lain sebagainya. Lu kamu ini sudah nitip anak ke sekolah. Kadang anggapnya apa? Kadang anggapnya kita ini berjasa kepada sekolah. Ya. Sehingga apa? Semua keinginan wali murid harus harus dikabulkan. Wah iki tambah ndak karu-karuan. Makanya bukan hanya sekedar muridnya saja yang harus belajar, orang tuanya juga harus belajar adab thalabatul ilm ini. Supaya apa? Supaya nggak baperan. Ketika orang tuanya nggak boleh, nggak diizinkan dan lain sebagainya, yaitu semua kembali kepada maslahat. Kembali kepada maslahat min duri mudirratin bil idzn, tanpa harus memudaratkan dengan izin tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim, kalau mereka meminta izin di sebagian perkara mereka, maka apa kata Allah? Fa'dzan lima syi'ta. Maka izinkan kepada siapa yang kamu kehendaki. Fa idza kana lahu udhrun wasta'zana fa in kana fi qu'udihi wa adami dhahabihi maslaha bi ra'yihi aw syuja'atihi wa nahwi dzalika lam yu'dzan lahu. Kalau seandainya dengan duduknya dia, kemudian dia enggak pergi, di situ ada maslahat. Menurut pandangan seorang guru tersebut, dengan keberanian dia untuk nolak, ya kan? Karena apa? Nolak itu butuh keberanian nggak, Pak? Butuh keberanian, apalagi nolak wali murid. Ya, itu butuh keberanian. Makanya nggak heran kalau seandainya wali murid itu kesel sama saya. Kenapa? Ini kamu tak bayar. Aku wis bayar, kemudian terus kamu larang-larang saya. Padahal di situ ada maslahat yang begitu luar biasa. Kadang kita mikirnya itu bukan cuma pertemuan antara orang tua dengan anak saja. Kenapa? Kadang ikhwani wa akhwati fillah, seorang anak ketika ditemui, subhanallah, rong dino ngambek. Bahkan apa? Karena dia ditinggal sama orang tuanya. Akhirnya apa? Dia sudah nggak kondusif lagi belajarnya. Untuk mengkondusifkan lagi itu butuh hari, 2 hari, 3 hari. Kenapa? Bermanja-manjaan sama orang tuanya, dia harus diketemukan lagi itu terus menerus itu. Makanya sampai ada sebuah perkataan itu apa? Mudif, mudir. Ya. Mudif, mudir. Apa itu? Sering dijenguk justru malah memudaratkan. Ya. Sering dijenguk justru malah memudaratkan. Maka ini sebagian orang-orang yang mereka menuntut ilmu dan lain sebagainya, kalau seandainya nggak dikasih izin karena ada maslahat, karena di situ ada kebaikan, maka nggak usah baper dengan hal tersebut. Lagi pelajaran bapak-bapak wali murid. Bukan hanya sekedar di mana? Bukan hanya sekedar di majelis ilmu, tapi di dalam perkara yang jauh lebih umum itu juga masuk di dalam maslahat dan madarat ini.
Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, termasuk di antara hal-hal yang dimana itu termasuk di antara adab seorang penuntut ilmu di dalam apa? Di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala atau majelis ilmu. Kemudian sebagai penutup terakhir dari kitab ini saya lanjutkan, meskipun kita selesaikan insyaallah malam ini, dan nanti pembahasan tentang al-mahadir litulab an afatil ilm ini insyaallah akan kita bahas di mana? Di camping, ya kan? Cuma saya enggak dari kitab ini, dari kitab yang lain. Cuma nanti sebagian dari kitab ini, cuma pembahasannya itu nanti di puncak 2. Ya. Ya, sekaligus jalan-jalan menyenangkan bapak-bapaknya. Taib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masuk ke dalam adab yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu apa? Adabut thalibi fit ta'ammuli ma'al kitab. Adab seorang penuntut ilmu itu bersama kitab. Subhanallah, ini yang banyak ternyata. Ada adab thalib ma'a nafsihi, talaqi ma'a syaikhihi, kemudian tadi di majelis ilmu. Kemudian apa? Adabut thalib bersama apa? Bersama kitab. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, termasuk di antara adab thalib di dalam perjalanan ilmunya bersama kitab. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya, dan beliau datangkan ayat tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kitab Al-Qur'an. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarak. Yang kitab tersebut adalah merupakan kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyadabbaru, yang tujuannya itu untuk apa? Untuk didadaburi. Lam nang kene lam apa, Pak? Hah? Lamukai. Tujuannya untuk apa, Pak? Untuk menasobkan. Nasab dengan apa, Jul? Loh, kok belum tahu? Belajar kok belum tahu? Bukan belum tahu, belum merojaah. Nah, bukan belum tahu, tapi belum merojaah. Nasab dengan apa, Mas? Dengan hadfun, dengan hafid nun. Kenapa Pak Ujang? Af'alul khamsah. Lihat dabbaru. Iki lak tek-tekoi terus kok malah bingung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, yang itu merupakan kitab yang berkah, liyadabbaru, tujuannya untuk taklil. Yang Allah Subhanahu wa taala pengen menjelaskan bahwasanya apa? Tujuan diturunkan Al-Qur'an itu liyadabbaru, untuk kalian apa? Tadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang punya akal tersebut mau mengambil apa? Mengambil pelajaran. Ini adalah merupakan adab pertama di dalam kitab. Bahwasanya kita Allah Subhanahu wa taala turun yang harus kita jalankan, yaitu tadabbur. Kadang kita mau coba subhanallah was tanpa tadabbur. Makanya termasuk di antara adab di dalam membaca kitab, pantelengi kitab itu loh, Pak. Makanya anak pernah ngobrol sama Ustadz awal-awal, dan itu sering Ustadz jadikan candaan juga. Ya. Anak itu dulu pernah ketika di Yaman, di maktabah, ada teman yang senior, jauh lebih senior dari anak. Wis baca kitabnya wis hebat dan lain sebagainya. Subhanallah,
Anak ngobrol sama beliau. Anak ngomong, lek wong pinter iku kok maca kitabe kok ajib yo. Maca kitabe kok cepet. Habis itu terus dibilang, orang itu semakin pinter kata dia. Baik, maca kitabe ku gak usah diwaca, didelok tok. Toko dhuwur mengisor. Jadi cuma menduwur mengisor dinglak-dingkluk ya. Oh ngono. Anak dulu ya kok bego banget juga anak. Anak masih ingat itu di maktabah ngobrol sama dia. Oh iya seperti itu. Iya katanya. Semakin orang itu ilmunya semakin tinggi, wis maca kitabnya cuma wis paham. Hebat aku. Dan itu yang anak yakini gitu. Dan itu yang selama ini apa? Anak jalankan. Akhirnya apa? Lek maca kitab itu cepet. Arep ngisi kajian, Gur. Oh, wis cukup lah. Akhirnya apa? Subhanallah, akhirnya ketemu sama Ustaz Awizi, ngobrol-ngobrol. Subhanallah, beliau pertanyaannya ke anak, antum itu lek maca kitab piye? Ya anak lek maca kitab ya Ustaz tak waca ngene, burkane maca. Ditelok, diwalik, ditelok, diwalik gitu kan. Katanya Ustaz oh pantes gak itu ilmu. Karena apa? Gak ada adabnya dengan kitab. Terus mbok kira ulama itu nulis kitab itu gak mikir. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sama Allah Subhanahu wa taala kadang digawe fi'il madhi, kadang digawe fi'il mudhari, kadang digawe isim fa'il, ya kan? Terus itu gak ada hikmahnya. Itu semua ada hikmahnya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala harus mengedepankan apa yang takhir yang dikedepankan. Kenapa Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa enggak na'buduka wa nasta'inuka? Itu semua apa? Itu semua ada hikmahnya. Di dalam lughahnya itu ada hikmahnya. Kita itu lihat dabaru wa liyatadzakkaro. Kita itu untuk mentadaburi dan supaya kita itu ngambil peringatan. Lek moco kita pengen ini gimana mau dapat ilmu? Aku bilang iya juga ya Ustaz. Coba antum lihat bagaimana para ulama mereka belajar mentelengi hadis. Kadang satu hadis Imam Syafi'i sampai sungi toh Pak. Hanya untuk apa? Mengeluarkan fawaid dari satu hadis. Tapi dipentelengi, didelok, dipikir, didelok, dipikir, didelok. Akhirnya anak coba praktekin. Cobalah anak praktekin. Beneran enggak apa yang dikatakan sama ustaz tersebut? Akhirnya anak baca juga adab thalabatul ilm bersama kitab. Oh iya ternyata benar. Kudu ada ta'amul, kudu ono tadabbur, kudu ono mikir, kudu ono istilahnya meres otak sedikit. Akhirnya baca. Ketika dibaca baru saya oh iya ternyata ada faedah ini. Oh iya ternyata ada faedah ini. Baru mulai mudeng. Oh ternyata baca kitab itu gak gondingklak dingkluk. Delok mendur mengisor, delok mendur mengisor, delok mendur mengisor. Tapi apa? Dibaca satu paragraf, dipikir apa ya maksudnya ya? Ada faedah apa ya di dalam kalimat ini ya? Makanya subhanallah. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau itu kalau mensyarah kitab apapun itu kitabnya, Syekh Shalih Al-Utsaimin selalu mensyarah dari sisi lugawiyah terlebih dahulu. Disebutkan dari sisi nahwu sorofnya itu disampaikan sama Syekh Shalih Al-Utsaimin. Baru setelahnya baru beliau mensyarah secara umum. Ini loh maksudnya ini. Tapi apa? Beliau mensyarah secara umum dulu, di-i'rab dulu sama beliau. Coba perhatikan bagaimana syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin, baik itu usul salasa, kitab tauhid, kitab-kitab apa yang disyarah sama Syekh Shalih Al-Utsaimin, selalu yang diperhatikan bagaimana beliau mentadaburi terlebih dahulu dari sisi lugawiyah. Ini menunjukkan apa? Fakihnya beliau, bagaimana beliau mengajarkan ilmu itu kepada murid-muridnya. Dan para ulama ketika nulis, ketika mereka menuangkan ilmunya mereka, yuk gak gur asal nulis. Tapi apa? Beliau mulai mikir. Kemudian setelah mereka berjuang begitu payah, bersusah payah untuk menuangkan ilmunya di dalam kitab, kemudian kita nggak ada adabnya dalam kitab. Moco kitabnya ulama koyo moco koran. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah. Makanya termasuk di antara adab bersama kitab yang harus kita perhatikan
yaitu apa? Liyadabbaru ayatihi. Apalagi dengan Al-Qur'an. Adab kita bersama Al-Qur'an, ya kita harus mentadabburinya. Liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Agar orang-orang yang mereka punya akal itu senantiasa mengambil pelajaran. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Hadhil hikmatu min inzalihi liyatadabbaran nasu ayatihi fayastakhriju ilmaha wa yata'ammalu asraraha wa hikamaha. Kata beliau Syekh Sa'di, ini adalah merupakan hikmah dari diturunkannya Al-Quran agar manusia itu mentadabburi ayat-ayatnya, sehingga manusia itu mengeluarkan ilmu-ilmu Al-Quran, sehingga mereka memikirkan rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah dalam Al-Quran. Fa'innahu bitadabburi fihi wa ta'ammuli lima'anihi wa i'adatil fikri fiha marratan ba'da marratin tudriku barakatahu wa khairahu. Kata beliau, maka orang-orang yang mereka tadabbur dalam Al-Quran, ta'ammul, mikir makna-maknanya, dipikir, direnungi. Kemudian apa? I'adatil fikri, diulang maneh, marratan ba'da marrah. Kadang kita mau coba tafsir sekali wis ketoke wis paling mungkin tafsir. Ya. Makanya kalau mau ngajar, coba dibaca dari atas sampai bawah, diulang maneh, dibaca dari atas sampai bawah, dimaknai betul-betul apa ya yang diinginkan, apa ya yang dimaksud, apa ya yang tunjukkan di dalam ayat ini. Dipikir lagi marrotan ba'da marroh. Kadang kita ngurusi urusan dunia Pak, mikirnya sampai memet gitu loh Pak. Kirisan ngurusi ayat, kadang mikirnya wis rampung ya. Enggak, tapi apa? Marrotan ba'da marroh, diulang lagi. Orang kalau dia mau ta'ammul, tadabbur dengan pengulangan yang begitu banyak, akhirnya apa? Tudriku barokatahu wa khairahu. Orang itu akan mendapatkan barokahnya Al-Quran dan akan mendapatkan barokah kebaikan dari Al-Quran. Ini adab yang harus diperhatikan. Wa hadza yadullu 'alal hasri 'ala tadabburil Quran. Ini semua menunjukkan anjuran untuk kita tadabbur terhadap Al-Quran. Wa annahu min afdhalil a'mal, dan tadabbur itu adalah merupakan apa? Sebaik-baik amalan. Wa annal qira'ata al-mustamilata 'ala tadabburi afdalu min sur'atit tilawati allati la yahsulu biha hadzal maqsud. Kata beliau bahwasanya apa? Membaca Al-Qur'an yang dibarengi dengan tadabbur itu jauh lebih baik daripada apa? Antum baca cepat tapi nggak mendapatkan apa yang diinginkan dari diturunkan Al-Quran. Makanya tidak heran kalau dahulu para sahabat mereka Al-Baqarah itu sampai berapa? 9 tahun, 8 tahun. Karena apa? Mereka mentadaburi betul. Baca sambil mentadaburi, sambil berusaha untuk memahami maknanya dan berusaha untuk mengamalkannya. Dan subhanallah, betapa banyak rahasia-rahasia Al-Quran itu yang begitu luar biasa. Ya. Coba kalau seandainya jenengan itu murojaah yang sudah kita ajarkan itu tafsir. Tokoh tafsir apa, Pak? Tafsir Al-Hujurat, ya kan? Habis Al-Hujurat surat Yusuf rampung. Habis itu Al-Fatihah juga rampung. Al-Ikhlas rampung. Al-Kahfi rampung. Terus apa Pak? Al-Ankabut. Terus apa lagi? Ar-Rum, Luqman. Wis pol itu sudah ilmunya sebenarnya wis wakeh pol. Cuma masalahnya apa? Baru belajar ngilang. Ya. Gak pernah ditadaburi. Gitu. Yang ada seperti yang biasanya Pak Rudi. Apa Pak biasa jenengan Pak? Reminder myself. Oh. Apa? Pengingat diri. Harus pengingat bersama gitu. Bukan diri sendiri saja, Pak. Ya. Tadi rubah berarti. Faedah-faedah yang begitu banyak, yang begitu luar biasa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya luar biasa. Sebenarnya Pak, untuk belajar Al-Quran, wis cukup satu tafsir, selesain aja itu tafsir As-Sa'di. Itu subhanallah luar biasa, Pak. Ana masih ingat dulu ketika di Yaman,
Ada Syahana yang selalu membacakan tafsir itu setiap habis zuhur. Yang dibacakan tafsir Jalalain. Jadi anak dulu belajar tafsir Jalalain. Setiap habis zuhur itu dibacakan. Bacakan satu muka, satu muka, satu muka, satu muka. Itu bendino, Pak. Ya kan? Kemudian apa? Selesai. Kemudian terus rampung. Alhamdulillah aku selesai tafsir. Enggak. Balik mana, Pak? Takut awal lagi. Gitu. Dibacakan lagi sampai selesai. Rampung. Mandek. Enggak. Dibacakan lagi. Kitabnya sama. Podo, Pak. Tafsir Jalalain. Tapi apa? Setiap baca dapat faedah baru. Setiap baca dapat faedah baru. Selalu mikir, loh kemarin anak mana? Padahal tak woco. Padahal sudah saya baca. Tapi setiap baca dapatkan faedah baru. Baca dapat faedah baru dan terus menerus seperti itu. Begitu pula ketika anak di Madinah. Anak belajar tafsir banyak sama Syekh Abdullah Singgiti hafizallahu ta'ala. Anak dari Syekh Amin Singgiti. Beliau ngajar tafsir setiap hari satu muka. Beliau ada majelis khusus habis subuh. Beliau hanya para penuntut ilmu. Kayak gitu. Ngaji tafsir dari awal sampai terakhir. Selesai, yo ngulang lagi. Terus seperti itu. Bentino yo belajarnya ya seperti itu. Tapi apa? Dengan tadabbur, ulang-ulang. Akhirnya apa? Akhirnya seseorang itu, oh iya, kemarin sudah lupa, diulangi lagi, sudah lupa, diulangi lagi, sudah lupa, diulangi lagi. Kadang kita belajarnya subhanallah seminggu sepisan ya, Ika sing belajar bendino setiap hari itu saja sudah banyak lupanya, apalagi belajar seminggu sepisan. Belum lagi belajar ya, Pak, saulan sepisan. Terus itu ya apa, Pak? Gitu. Ya, akhirnya kita banyak lupanya daripada banyak ingatnya. Kemudian kata beliau wa ululul uqulis sahihah yatadzakkaru bitadabburihim laha wa ulul uqulis sahihati yatadzakkaru bitadabburihim laha kulla ilmin wa matlubin. Orang-orang yang mereka punya akal yang sahih, mereka senantiasa mendapatkan peringatan dengan tadabburnya mereka seluruh ilmu dan apa yang senantiasa dicari. Fadalla hadza ala annahu bisababi lubbil insan wa aqlihi yahsulu lahu dzikra wal intifa' bihi bihadzal kitab. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya apa? Dengan sebab lubbil insan, dengan sebab akal manusia, Pak. Dengan sebab mikir, akhirnya apa? Seseorang itu mendapatkan peringatan, mendapatkan manfaat dengan Al-Qur'an ini. Tapi dengan apa? Dengan dia tadabbur, ta'ammul, didelok, diulang, ya kan? Dipelajari lagi. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid, beliau menjelaskan kalau bagaimana adab dengan kitab. Kemudian kata beliau, la tastafid min kitabin hatta ta'rifa istilaha muallifihi fihi. Kata beliau, engkau tidak akan pernah bisa mengambil faedah dari sebuah kitab sampai apa? Engkau mengetahui istilah muallif, istilah penulisnya di dalam kitab tersebut. Makanya Pak, kadang kalau saya ngobrol sama teman-teman baca kitab, itu paling males bocok mukadimah, Pak. Ya kan? Mukadimah itu soalnya apa? Panjang. Sudah gitu apa? Sudah gitu kayak menjemukan gitu. Pengennya apa? Langsung daftar isi, kemudian digoleki. Ya. Cari daftar isi, kemudian dicari mana yang dicari, kemudian apa? Kemudian dia baca. Padahal apa? Istilahnya mu'allif itu biasanya dituangkan di mana, Pak? Di muqaddimah. Kadang mu'allif itu menuangkan istilah-istilah yang akan beliau sampaikan di dalam. Makanya apa? Ketika kita mau membaca kitab, waca muqaddimahnya dulu. Dibaca muqaddimahnya dulu. Jadi muqaddimahnya ini sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh penulis itu? Supaya apa? Supaya kita tahu bahwasanya muallif itu menginginkan hal tersebut di dalam kitabnya. Oleh karenanya kata beliau Syekh Bakar Abu Zaid, gak akan pernah mengambil faedah dari sebuah kitab sampai apa? Sampai kita kenal dengan istilah-istilah tersebut yang diinginkan oleh muallif. Wa katsiran ma takunul muqaddimatu kasyifatan an dzalika, dan kebanyakan keberadaan muqaddimah itu adalah merupakan pembuka atas hal tersebut.
Fabda minal kitab bi qiraati muqaddimatihi. Makanya kalau mau baca kitab, baca muqaddimah. Pendahuluan, Pak. Nah, jangankan muqaddimah bahasa Arab. Jenengan kalau beli kitab, pernah baca pendahuluan? Saya pernah baca pendahuluan. Wis ana yakin pendahuluan dilewati. Nganggep apa? Iki ora penting pendahuluan iki. Ya kan? Padahal apa? Itu gimana kita mau mendapatkan kitab? Mau mendapatkan apa? Ilmu yang nafi dari kitab tersebut. Oh, pendahuluannya mau kita loncati. Apalagi kalau kitabnya tebel-tebel, pendahuluan. Belum lagi pendahuluannya itu macam-macam. Pendahuluan mu'alif, pendahuluan pencetak, pendahuluan ini, pendahuluan ini, pendahuluan ini. Wis males mocone, wis langsung dilewati kan. Akhirnya apa? Kita masuk kitab dan keluar kitab podo ae. Kayak kita enggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita enggak tahu istilah-istilah yang ada di dalam kitab tersebut. Kemudian kata beliau, wa qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, at-ta'amulu ma'al kitab yakunu bi umur. Orang dia punya muamalah dengan kitab itu dengan beberapa perkara. Kata beliau, al-awwal ma'rifatu maudu'ihi. Orang itu kalau mau baca kitab, dia harus tahu maudhu'nya, judulnya. Ini ngomong apa toh kitab ini? Kadang seseorang dia baca kitab, judulnya remuden. Judulnya aja enggak tahu ini mau jelasin apa. Makanya kata beliau, kalau seseorang itu mau punya ta'amul, punya kehidupan dengan kitab, dia harus tahu beberapa perkara. Yang pertama, ma'rifatu maudu'ihi hatta yastafidal insanu minhu. Sampai seseorang itu bisa mengambil dari kitab tersebut. Li'annahu yahtaju ila takhassusi. Karena butuh takhassus. Gitu. Butuh spesialis. Gitu. Antum subhanallah. Ya kan? Seseorang gaya-gayaan semuanya. Saya dicekel kitabnya apa? Rijalul hadis gitu. Atau Ruwatul Ahadis. Antum judulnya ora ngerti apa Ruwatul Ahadis ini. Ya. Kemudian baca-baca dan lain sebagainya. Meskipun beli kitab, antum juga harus tahu ini kitab ini jelasin tentang apa gitu. Makanya para ulama dahulu kalau bikin judul dulu, meskipun kitab itu judulnya jelas, wadih. Gitu. Judulnya itu betul-betul apa? Betul-betul jelas. Ini mau menjelaskan apa? Kenapa? Karena dengan judul tersebut paling enggak, oh ini akan berbicara tentang ini. Sekarang enggak. Kadang kitabnya judulnya apa? Berjalan di tepi pantai. Judul bukunya berjalan di tepi pantai. Isinya apa? Ya enggak ngerti isinya apa. Oh dari judulnya saja sudah enggak tahu. Kalau ulama dahulu ketika mereka membahas tentang masalah kitab, judulnya apa? Sunnah. Oh, pasti apa? Yuk bahas tentang masalah sunnah. Judulnya apa? Judulnya jelas, semuanya jelas. Gitu. Dan biasanya disebutkan, kenapa kok dikasih nama tersebut? Akidah Wasithiyah. Kenapa dikasih nama Akidah Wasithiyah? Dari judulnya sudah jelas, akidah. Oh ini berarti pembahasannya tentang apa? Tentang akidah. Gitu. Ketika para ulama nulis judul Al-Usulus Salasah, jelas 3 pondasi. Apa yang mau dibicarakan? Ya berarti akan ngomongkan tiga pondasi. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nulis Kitabut Tauhid, ya sudah Kitabut Tauhid. Nah. Jadi jelas judulnya itu kita harus tahu. Jangan judulnya itu apa? Judulnya ngeblur. Judulnya mubham, enggak tahu ini sebenarnya isinya apa. Kadang saya kalau tanya, kenapa kok dibikin seperti itu? Justru ini teori marketing, Ustaz. Ya. Supaya apa? Supaya orang penasaran. Loh iki antum ini mau ngajari ilmu apa itu? Ini aja gitu. Ya enggak? Banyak kan buku-buku judul yang mubham-mubham itu masih banyak. Itu saya tanya sama beliau ini. Beliau banyak buku. Insya Allah banyak judul beliau. Maka beliau sama harus pertama kali kita tahu ma'rifat wudu'i, kita harus tahu judulnya dulu supaya kita bisa ambil faedah. Kemudian yang kedua,
ma'rifat mustalahatihi. Kita harus tahu istilah-istilah yang dipakai oleh penulis. Wa hadza falibi yakunu fi kitab, dan ini kebanyakannya berada di dalam pembukaan kitab, muqaddimah, pembukaan penulis. Li'anna ma'rifatal mustalahati yahsulu biha annaka tahfadhu awqatin katsira. Karena dengan engkau mengetahui mustalah-mustalah tersebut, akhirnya apa? Ini bisa menjaga waktumu. Gak perlu apa? Apa ya maksudnya ini? Golek nang Google dhisik. Apa ya maksudnya ini? Antum cari di AI dhisik. Apa maksudnya ini? Akhirnya enggak. Tapi apa? Ketika antum sudah tahu mustalah-mustalahnya, antum sudah paham, baca itu akan justru apa? Justru malah semakin menjaga waktu. Enggak terbuang sia-sia. Wa hadza yaf'aluhu al-ulama fi muqaddimatil kitab, dan ini yang dilakukan oleh para ulama di dalam apa? Di dalam pembukaan kitab. Makanya kalau antum belajar ikhwani wa akhwati fillah, kutubus sittah semuanya. Ya kan? Di dalam kutubus sittah itu di dalam muqaddimahnya selalu ada tanda-tanda short. Ya kan? Ada kadang short, ada kadang kaf, ada kadang nun dan lain sebagainya. Itu semua apa? Itu semua tanda-tanda. Kalau semuanya kita nggak tahu ini apa yo? Maksudnya apa? Antum harus balik. Tapi ketika antum baca muqaddimahnya, antum akan tahu mustalahat. Orang seumpamanya baca kutubul hadis, ya kan? Kemudian seseorang pengen baca kutubul hadis, biasanya di situ di depannya itu ada apa? Ada tanda-tandanya. Kadang siapa yang meriwayatkan saja. Kadang kalau Imam Nasai di apa, kemudian kalau seandainya Bukhari dan Muslim itu cuma mim atau apa dan sebagainya. Itu semua ada tandanya. Kalau kita nggak tahu mustalahatnya ulama di muqaddimah, kita nggak baca, kadang kita apa maksudnya mim, ba, kemudian kaf dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kita tinggalkan begitu saja. Padahal yang dimaksud di situ ada istilah yang diinginkan oleh mu'allif, bahwasanya ini dikeluarkan oleh si fulan, ulama fulan atau ulama fulan. Atau kadang apa? Terbitan. Ini terbitan kitab ini, terbitan kitab ini, terbitan kitab ini. Itu semua ada di dalam apa? Di dalam muqaddimah. Kemudian yang ketiga, orang kalau pengen punya muamalah dengan kitab, yaitu apa? Ma'rifatu uslubihi wa ibaratihi. Orang itu tahu uslubnya dan ibarat ungkapan-ungkapannya itu harus tahu. Orang kalau biasa baca kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, orang akan tahu, oh uslubnya Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam menjelaskan biasanya apa? Beliau mendatangkan secara lugawiyah, kemudian baru menjelaskan secara syarahnya seperti apa. Ini namanya uslub, ibarah, cara yang dipakai sama seorang ulama di dalam menjelaskan suatu perkara. Coba kalau seseorang itu nggak pernah tahu baca kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bagaimana uslubnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam menulis kitab? Kadang mubtada'nya di mana, khobarnya di mana. Gitu. Kadang mubtada'nya di lembaran sini, khobarnya bisa 2 kali 3 lembar, baru di situ antum ketemu khobar. Kalau nggak tahu uslubnya para ulama, kita akhirnya apa? Mana ini khobar-khobarnya dicari kok nggak ketemu gitu. Kita itu harus tahu, makanya apa? Penting belajar bahasa Arab itu, makanya apa? Penting, Pak. Kenapa kok saya ngajak jenengan, ayo bapak-bapak belajar bahasa Arab. Supaya apa? Supaya kita tahu uslubnya para ulama dalam menyampaikan ilmu itu seperti apa. Karena setiap ulama, mereka punya uslub yang beda-beda. Meskipun Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala adalah gurunya Syekh Utsaimin, Syekh Sa'di di dalam menyampaikan ilmu, uslubnya, tata caranya berbeda dengan Syekh Utsaimin dalam menyampaikan ilmu. Kalau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau jauh lebih ringkas di dalam apa? Menyampaikan ilmu. Kalimatnya wajiz, kalimatnya itu lebih simpel, tapi apa? Orang dijak mikir. Kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin lebih banyak menjabarkan. Antara Syekh Shalih Al-Utsaimin dengan Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam menulis sebuah kitab, itu ibarahnya, uslubnya berbeda-beda. Maka kalau kita nggak tahu gimana uslubnya para ulama dalam baca kitab, akhirnya kita masuk kitab sama keluar kitab sama-sama, apa faedahnya? Kita nggak ketemu apa-apa, akhirnya cuma menghabiskan waktu. Makanya ini adab seorang penuntut ilmu dengan kitab itu banyak tadabbur, banyak ta'amul, ya kan? Ojo buru-buru. Kadang kita subhanallah, jangankan kitabnya para ulama, membaca Al-Qur'an saja pikirannya kapan rampung.
Apalagi kalau sudah ditarget, ya kan Pak? Coba kalau kita baca Ramadan itu, kalau kita ditarget, kita moco sambil buka, pirang lembar mana gitu. Bisa ada 12 sama kitab. Kita target semuanya 5 lembar sehari, ya kan? Atau sekali baca semuanya 3 lembar, 4 lembar, baru baca 1 lembar. Oh, saya 2 lembar kas. Terus didelok air, cepet-cepetan rampung, cepet-cepetan selesai. Ya akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Belum lagi kadang kita baca kitabnya apa? Baca kitabnya para ulama. Kadang kitabnya berjilid-jilid, tenang saja baca. Kadang mau baca komik juga tenang saja. Orang baca novel ya dinikmati. Ini giliran baca ilmu, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka kata beliau, orang supaya ta'amul bersama kitab dan supaya dia dapat faedah, harus tahu judulnya, harus tahu istilah-istilah yang dipakai. Kemudian yang ketiga, harus tahu uslubnya dan ibarah, cara ulama tersebut menyampaikan ungkapan-ungkapan tersebut yang disampaikan oleh para ulama, kita harus tahu, dan kekuatan bahasa yang dipakai. Syekh Utsaimin bahasanya Masya Allah, Alhamdulillah, walillahil hamd, mudah. Penuntut ilmu yang awal itu jauh lebih bisa memahami. Syekh bin Baz sama, bahasanya mudah dicerna daripada perkataan siapa? Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Rodok mikir, lebih mikir mana? Rodok mengkerut, yo baca kitabnya siapa? Ibnu Qayyim sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lek moco itu gudung ini mengkerudi loh, iki kudu dimengkerutkan sambil mikir, apa maksudnya iki? Gitu. Makanya nggak heran seorang penuntut ilmu kadang kalau baca kitabnya Ibnu Qayyim, bahasa punya pertama kali angel bahasanya. Sebenarnya angel bahasanya itu bukan sulit bahasanya Ibnu Qayyim, enggak. Tapi apa? Kemampuan bahasamu lemah. Itu wes intinya. Gitu. Kalau seseorang kalau dia kemampuan bahasa Arab, baca kitab Ibnu Qayyim, baca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia akan yatamatta, dia akan begitu luar biasanya ibarah-ibarah, ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh ulama ini. Begitu kuatnya, nonjoknya itu betul-betul kerasa nonjoknya. Gitu. Oleh karenanya beliau mengatakan apa? Walihada tajidu annaka idza qara'tal kitab awwala ma taqra tajidu annahu tamurru bikal ibarah tahtaju ila ta'ammul wa tafakkur fi ma'naha li'annaka lam ta'lafhu. Oleh karenanya ketika engkau baca kitab pertama kali, pasti apa? Engkau akan melewati ungkapan-ungkapan yang engkau butuh mikir, yang engkau butuh untuk apa? Merenung. Kenapa? Karena engkau belum biasa dengan ibarah-ibarah tersebut. Tapi kalau orang sudah biasa dengan kitabnya Ibnu Qayyim, biasa dengan kitabnya Syekhul Islam, baca kitabnya Syekh Sa'di, Masya Allah, gampang, mudah. Kenapa? Ibarahnya Syekh Sa'di jauh lebih mudah daripada ibarahnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Kalau orang sudah biasa baca kitabnya Syekh Sa'di, baca kitabnya Syekh Abdul Razak, baca kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu jauh lebih mudah. Kenapa? Ibarahnya jauh lebih mudah dibandingkan dengan ulama-ulama yang terdahulu. Makanya ketika kita semakin mengupgrade diri kita dari sisi bahasa, kita membiasakan pertama, makanya belajar baca pakai kitab apa? Apa sih namanya? Al-ilmu wa akhlaqu alihi. Ini punya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Bahasanya Masya Allah, mudah untuk dicerna, mudah untuk difahami. Makanya nanti kalau selesai marfu'at, ya siap-siap ya. Pak Budi sampun praktek Pak Budi. Sudah selesai marfu'at? Sudah mulai praktek baca? Belum? Ya kan? Kalau sudah mulai praktek, nanti apa? Baca kitab mulai praktek, ibarah, ditanya sedikit. Lama-lama nanti mulai masuk, ya kan? Mulai sulit. Akhirnya apa? Terbiasa dengan ungkapan-ungkapan yang sulit. Kadang mubtada'nya di sini, khobarnya di mana, ya kan? Kadang fi'ilnya di sini, fa'ilnya enggak tahu di mana. Itu nanti akan terbiasa dengan ungkapan-ungkapan yang para ulama itu ungkapkan. Tapi kalau awal baca, yo biasanya rotok merengut, rotok mikir apa yang dimaksud seperti itu. Dan itu perjalanan seorang di dalam adab seseorang bersama kitab.
Kemudian kata beliau, amma mutala'atul kutub ala naw'ain. Adapun mutala'ah kitab atau seseorang itu membaca kitab itu ada dua macam. Yang pertama, mutala'atu tadabbur wa tafahum. Ada mutala'ah baca kitab itu tujuannya untuk tadabbur dan untuk paham. Fahadhihi la budda an yata'ammal al-insan wa yata'anna. Ini orang itu harus tenang, pelan-pelan, ya kan, harus dipikirkan, harus direnungkan. Sanian yang kedua, mutala'atu istitla' faqat. Ada orang mutala'ah itu cuma pengen apa? Pengen tahu. Istitla' sudah cuma pengen tahu madhon, namanya madhonul bahats. Ada namanya kalau istilah orang-orang yang mereka bahas, orang-orang itu harus tahu madhon. Apa madhon? Tempat permasalahan ini ada di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini, di kitab ini. Jadi biasanya bagaimana? Biasanya lihat langsung daftar isi. Lihat daftar isi, oh permasalahan ini ada di kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Supaya apa? Supaya kalau nanti ada suatu permasalahan, dia mudah untuk tahu bahwasanya kalau mau cari pembahasan ini di dalam kitab ini, di bab ini, bab ini, bab ini. Ini namanya mutala'atu istitla' faqat. Kata beliau, yanzuru min khilaliha ala mawdu'il kitab wa ma fihi min mabahith. Bagaimana caranya? Melihat judulnya kitab dan apa yang ada di dalam pembahasan-pembahasan tersebut, seperti yang saya sampaikan, melihat daftar isi. Fahadhihi la yahsulu fiha ma yahsulu fin nau'il awal. Orang yang baca yang seperti ini, dia tidak akan pernah mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang yang membaca dengan tadabbur dan tafahum. Cuma apa? Cuma tahu masalah, bahwasanya masalah ini masalah khilaf. Masalah ini ada di dalam pembahasan ini. Bagaimana isinya? Yosek tak waca dhisik secara ta'amul dan tadabbur. Cuma tahu bahwasanya pembahasan ini ada di kitab ini, pembahasan ini ada di kitab ini. Itu yang nama disebut dengan apa? Mutala'atu istitla'. Hanya untuk mengetahui pembahasan tersebut di kitab apa dan kitab apa dan kitab apa. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faedah-faedah ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Kitabul Ilm. Ini semua berkaitan dengan masalah apa? Adabut thalib ma'al kitab. Adab seorang penuntut ilmu itu bersama kitab. Yang dimana seorang penuntut ilmu itu harus betul-betul memperhatikan adabnya, baik dengan kitab, ya kan? Termasuk di antara hal yang ada bersama kitab yang mungkin tidak disebutkan di sini, yaitu apa? Bagaimana kita menjaga kitab tersebut, ya kan? Merapikan kitab tersebut. Nggak deke Al-Quran di sembarang tempat. Nggak menaruh kitab di tempat yang nggak layak untuk diletakkan. Lek dulu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita? Antum dulu gawa Quran dicincin ini? Lek gak dikeplak karo orang tua, ya kan? Coba sekarang kadang kita ngelihat anak kita bawa Al-Quran, sambil koyo ngene kok. Nah, dulu kita bawa Al-Quran, masya Allah, taruh di dada sambil kita jalan. Diajari sejak kecil bagaimana menghormati kitab. Ya. Kadang subhanallah saking berusaha untuk menjaga adab, Al-Quran ceblok. Apa yang dilakukan, Pak? Dimbung. Ya enggak? Meskipun itu tidak ada contohnya, tapi paling enggak di situ ada keinginan untuk menjaga adab bersama kita. Oh saiki subhanallah belajar menuntut ilmu kita dekek nang ndi? Dekek nang ndi, Pak? Dekek nang jog. Ya benar. Iki sebenarnya adab enggak sama kitab loh. Kok kitab kok dekek nang jog gitu. Wis diselet-seleti, dipatati gitu kan. Allahu akbar walillah. Terus gimana mau dapat ilmu yang nafi itu tekon ndi gitu. Coba ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang harus betul-betul dijaga. Kita punya kitab, alhamdulillah kita jaga, ya kan? Kita berusaha untuk menghormati, naruh di tempat yang benar dan lain sebagainya. Ojo kitab subhanallah, kitab ditekuk-tekuk, didekek koyo arek SMA itu. Stop. Terus kita itu dapat ilmunya dari mana gitu loh. Lek anak SMA gimana? Dekek nang silet gitu kan. Dekek nang sakburi gitu kan. Ini kenangan SMA zaman dahulu gitu loh. Ini masalahnya subhanallah, dalam kitab itu ada kalamullah,
di dalamnya ada hadis Rasul, di dalamnya ada ilmunya ulama. Kemudian apa? Subhanallah, kita ini kadang gowone sakarepe dhewe. Semaunya kita dicincang-cincing, kadang dilempar, kadang di mana dan lain sebagainya. Coba ini perhatikan, agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita, ngasih ilmu yang bermanfaat kepada kita. Perhatikan adab seorang penuntut ilmu terhadap yang namanya kitab ini. Dan ini banyak disepelekan, apalagi di zaman sekarang. Orang tuanya juga jarang negur anaknya. Oh, kadang anaknya gawal Quran dipentang-penting juga, orang tuanya juga nggak negur, gitu. Ya kan? Kadang naruh Al-Quran sembarangan dan lain sebagainya juga kayak biasa saja. Ingat ikhwani wa akhwati fillah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, Al-Quran itu syiarnya Allah. Gitu. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditaruh sembarangan. Kemudian kita nggak ada pengagungan sama sekali terhadap kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemana takwanya kita? Kata ini salafi yang paling mengagungkan sunnah, paling bertakwa kepada Allah. Ya kan? Tapi apa? Udah kayak Al-Quran sembarangan nih. Ya kan? Kadang udah kayak Al-Quran di bawah jok. Ya. Ini gimana gitu? Adabnya seorang penuntut ilmunya itu di mana? Oleh karenanya perkara adab thalabatul ilm yang harus betul-betul setiap orang itu memilikinya, ini harus betul-betul diperhatikan. Adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya supaya dipilih sama Allah, membenarkan dirinya untuk menjadi yang jauh lebih baik. Adab di dalam menuntut ilmu supaya benar perjalanan ilmunya. Adab bersama guru agar terus dikasih bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab bersama kitab dan adab di dalam majelis ilmu. Ini semua adalah merupakan adab yang harus menjadi amaliyatun tatbiqiyatun, menjadi amal yang harus dipraktekkan dalam kehidupan nyata seseorang. Ini yang akan menjadikan ilmu seseorang itu menjadi ilmu yang nafi. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sedikit apa yang bisa kita ambil pembelajaran dari pagi sampai malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Dan insyaallah kitab ini berarti sudah selesai, karena pembahasan setelahnya tentang afatul ilm, dan itu seperti yang saya sampaikan